Hai, apa kabar? Ya, jadi pada video kali ini saya tuh mau bahas lagi mengenai Samsung Galaxy S22 Ultra. Ya, jadi ini adalah HP daily driver saya yang udah saya pakai sekitar 2 bulan ke belakang. Jadi, HP ini tuh adalah HP yang paling lama yang saya jadikan daily driver saya. Jadi, semenjak saya punya channel YouTube, saya tuh selalu bergonta-ganti daily driver sesuai dengan HP apa yang sedang saya review. Tapi, setelah ada Samsung Galaxy S22 Ultra ini, HP ini tuh ya udah netep gitu. Jadi, HP daily driver saya, HP utama saya, dan HP yang sedang di-review itu biasanya jadi HP kedua yang saya pakai. Nah, di sini saya tuh mau cerita tentang pengalaman saya lebih kurang sekitar 2 bulanan ke belakang menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra ini sebagai daily driver saya. Mungkin video ini nggak bakalan terlalu teknis banget karena sebenarnya video review lengkap tentang Samsung Galaxy S22 Ultra ini udah saya bahas sekitar 2 bulanan yang lalu. Ini lebih ke cerita dan sharing aja pengalaman selama 2 bulan bersama Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Oke, jadi yang pertama, kenapa saya betah banget sama Samsung S22 Ultra ini jelas karena HP-nya itu punya kualitas kamera yang juara banget. Selama ini saya tuh selalu ngefans sama kualitas foto dari HP-nya Google. Kayak Samsung tuh susah gitu nyaingin fotonya dari Google Pixel. Tapi di S22 Ultra ini ceritanya beda. Contohnya, dalam hal kerjaan, sejauh ini nggak banyak yang notice kalau saya tuh banyak bikin video yang cuman modal dari S22 Ultra doang. Contohnya, vlog waktu beli Redmi Note 11 Pro 5G, video review beberapa TWS itu hanya menggunakan S22 Ultra aja, dan juga video unboxing Samsung A53. Hasilnya ini udah oke banget dan bisa buat kamera mirrorless saya tuh istirahat sebentar. Dan ya lebih enak aja ya kalau ngerekam model HP doang. Jadi kayak lebih simple aja gitu. Terus kalau bicara foto, kualitas foto dari S22 Ultra ini hasilnya tajam, terang, dan bisa diandalkan di berbagai kondisi. Paling sederhana, sekarang tuh saya punya toko online yang jual aksesoris HP dan untuk buat foto produk, saya cukup andelin Samsung S22 Ultra ini. Dan hasilnya udah cakep, nggak perlu banyak edit-edit dan udah siap jadi iklan. Terus juga pas mudik kemarin, HP saya ini jadi HP andalan foto keluarga. Mau di siang, mau malam, ini bisa diandelin banget. Bahkan keluarga saya yang pakai iPhone 13 Pro Max ini mengakui kalau hasil foto dari Samsung S22 Ultra ini cakep banget. Lanjut untuk performa sebenarnya nggak usah dibahas terlalu banyak ya, karena secara HP ini menggunakan chipset terkencang yang ada di Android saat ini. Tapi sebenarnya saya bukan bakal bahas main game ya, karena saya juga nggak main game di HP ini, tapi lebih ke performa harian aja, penggunaan hariannya seperti apa. Untuk varian yang saya punya ini pakai RAM 12GB dan internalnya tuh 256GB. Buka aplikasi tuh enak banget, sat-sat banget pokoknya. Terus untuk multitasking juga nyaman. Even aplikasi yang udah nggak saya pakai 1-2 hari yang lalu, dan saya tuh nggak tutup ya aplikasinya. Terus pas dibuka lagi, ini nggak perlu reload lagi dari awal. Experience kayak gini tuh mirip dengan apa yang dikasih sama iOS di iPhone. Dan ngomong-ngomong soal experience UI Samsung, itu jadi UI yang paling nyaman ya menurut saya sejauh ini. Dan saya yakin juga untuk beberapa reviewer lain yang daily drivernya Samsung, kayak David Gadgetin tuh pakai S22 Ultra, terus Kang Hilmi gonta-ganti HP kalau nggak salah pakai S22, Wasa itu pakai S22 Ultra, itu One UI-nya emang bikin betah. Ini tuh UI yang matang, simple, penempatan menunya tuh on point banget, dan desain icon juga minimalis, dan yang paling penting, nggak ada iklan ya kayak di MIUI, dan nggak ada glance di lock screen yang nggak jelas kayak di Realme UI. Terus di S22 Ultra ini yang jadi pembeda sebenarnya dibandingkan dengan S22 yang lain, itu kan ada di S Pen. Cuman buat saya, S Pen ini bukan jadi fitur yang dewa banget gitu. Jatuhnya lebih ke fitur yang tepat saat dibutuhkan. Contohnya, pas saya tiba-tiba ada ide kepikiran mau buat video apa gitu, saya bisa langsung coret-coret aja dengan S Pen ini untuk brainstorming. Sebenarnya bisa aja sih ketik-ketik pakai notes gitu. Cuman buat saya, tulis-tulis itu lebih feel-nya lebih beda aja gitu. Kayak lebih bisa tersalurkan idenya. Poin berikutnya tuh ada di layar. Sebenarnya nggak usah ngomong banyak-banyak lah ya untuk kualitas layar Samsung S22 Ultra ini. Karena ini adalah layar AMOLED dengan kasta tertinggi. Secara kualitas visual ini cakep banget, udah support SDR10 pula. Kecerahan sampai 1750 nits yang mau dipakai panas-panasan di siang bolong ini masih kelihatan isi layarnya. Ditambah refresh rate-nya udah tinggi 120Hz, pokoknya mantep. So, perlu diingat, harga tuh nggak akan bisa bohong lah ya. Nggak akan sebanding kalau disama-samain dengan layar AMOLED di HP 3 jutaan. Dan terakhir, untuk masalah baterai, untuk sebuah HP dengan chipset yang paling ngebut, layar 2K, dan segudang fitur yang ada di HP ini, baterai 5000 mAh-nya ini tergolong lumayan awet untuk dipakai seharian. Ngepas lah ya, jatuhnya bisa tahan seharian. Dengan screen on time itu sekitar 6 jam.
Dan speednya bisa dibilang hitungannya cepet. Secara angka mungkin bakal inferior ya, cuman 45 watt. Bakal kalah lah sama HP yang 3 jutaan itu udah 67 watt. Tapi coba deh kalian perhatikan itu charger 67 watt juga rata-rata buat ngisi penuh baterai 5000 mAh butuh waktu 1 jam. Cuman beda 10 menit doang kok dengan S22 Ultra yang butuh waktu 1 jam 10 menit buat ngecas dari 10%. Nah, itu dia tadi cerita pengalaman saya mengenai Samsung Galaxy S22 Ultra ini, tapi sebenarnya ya nggak semulus itu juga. Ada beberapa adjustment atau ada beberapa penyesuaian yang perlu saya lakukan ketika menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Yang pertama sih jelas ya ukurannya tuh gede banget. Nggak ada istilahnya tuh adaptasi 1 mingguan bakal terbiasa dengan ukurannya yang besar. Mau adaptasi setahun juga, ya gimana pun juga HP ini tuh gede banget ya. Dan susah kalau buat pakai ngetik-ngetik satu tangan. Cuman untungnya S22 Ultra ini bodinya tuh kan melengkung ya. Jadi secara shape itu berasa lebih tipis aja di tangan. Padahal kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max itu masih tebelan S22 Ultra loh. Cuman karena iPhone 13 Pro Max mengotak jadi berasa tebelnya. Terus S22 Ultra ini juga masih tergolong lumayan ringan untuk sebuah HP dengan ukuran 6,8 inch. Jadi lumayan lah, nggak bakal pegel-pegel banget megangnya. Yang kedua, ini agak susah ya nyari aksesoris yang proper untuk HP ini. Dan kalau ada pun harganya mahal banget. Contohnya screen protector, ini saya udah 3 kali ganti dalam 2 bulan. Pertama, itu saya pakai tempered glass merek Mokolo, ini harganya sekitar 100 ribuan. Ini modelnya yang ada lem UV-nya gitu ya. Ini sih oke, karena dia bahannya tuh kaca, jadi harusnya lebih kuat. Cuman karena layarnya melengkung, itu hitungan 2 minggu di bagian lengkungannya itu udah ngangkat. Jadi si debu tuh jadi masuk gitu, dan saya cabut lagi ujungnya. Terus untuk model yang ada lem UV-nya begini sebenarnya ada merek yang lebih bagus. Cuman harganya nggak terjangkau. 400 ribuan coy, ini mah Sultan ya yang beli. Terus yang kedua saya coba merek Ringke Dual Easy. Ini modelnya itu hydrogel gitu ya. Harganya lumayan mahal di 185.000 dapat 2 piece. Sebenarnya Ringke Dual Easy ini udah sering saya pakai di banyak HP-HP saya sebelumnya dan tergolong awet. Cuman lagi-lagi karena layarnya ini melengkung di bagian pinggir-pinggirnya tuh suka ngangkat terutama pas lagi pakai casing. 1 piece pertama ini cuma tahan 1,5 bulan doang dan kemarin baru saya ganti ke yang cadangannya. Dan mudah-mudahan ini bisa awet lah ya. Dan ya itu dia tadi pengalaman saya selama 2 bulanan menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra ini sebagai HP utama saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan buat kalian yang mungkin sedang berpikir untuk beli Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan sebenarnya harganya sekarang tuh udah lumayan miring kalau kalian lihat di marketplace. Untuk varian yang 12256 itu harganya udah dijual sekitar 17 juta, itu lebih murah 1 juta dari saat pertama kali launching 2 bulanan yang lalu. Oke, untuk link pembelian seperti biasa saya udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan ya segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye. Suara cicak di terakhir. Yaudahlah, biarin aja ya.